Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan belajar bagaimana cara kita untuk menampilkan sebuah gambar, video, serta tampilan webcams atau kamera kita dengan menggunakan OpenCV. Nah, terlebih dahulu kita siapkan sebuah software PyCharm, kemudian library dari OpenCV serta NumPy, kemudian dari bahasa pemrograman Python ya. Nah, lanjut ya. Percobaan yang kita lakukan pertama yaitu kita mencoba untuk menampilkan sebuah gambar. Jadi di sini kita buat new file Python dan kita beri nama image. Nah, seperti itu ya. Sebelumnya saya sudah menyiapkan sebuah foto dan video pada folder sumber di sini. Jadi foto dan video di sini yang akan kita tampilkan nantinya. Jadi folder sumber ini berada di dalam folder project kita. Oke, lanjut ya pada programnya. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita memanggil library dari OpenCV, yaitu kita import CV2 ya, CV2. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah variabel yang akan menampung gambar ini, yang akan menampung foto dengan nama logo ini ya. Jadi kita membuat sebuah variabel yang akan menampung gambar ini, ya ini. Contoh saja kita membuat sebuah variabel gambar ya, atau image aja ya, img gitu ya, sama dengan CV2 time read, jadi image read, kemudian sumbernya ada di mana? Sumbernya ada di folder sumber dan namanya logo ya, logo.png. Nah, seperti ini. Jadi sebuah foto dengan nama logo itu akan disimpan di variabel image gitu. Nah, selanjutnya kita ingin menampilkan foto yang kita simpan pada variabel image ini. Nah, cara kita menampilkannya yaitu dengan cara program CV2 perintahnya imshow di sini ya, jadi image show. Dan apa yang kita tampilkan? Yang kita tampilkan yaitu image ya, gini. Nah, kita bisa beri nama fontnya. Kita beri ketik di sini, contoh aja gambar ya, koma image gitu. Nah, ini sudah selesai nih. Kita dapat menampilkan sebuah gambar pada direktori atau folder sumber. Nah, coba saya run ya. Nah, itu ya, tadi sudah tampil ya. Hanya saja tadi langsung tutup ya. Nah, itu ya, langsung tutup. Kenapa di sini langsung tutup? Karena kita tidak memberi jeda waktu dia untuk menampilkan gambar tersebut. Nah, cara kita untuk memberikan sebuah waktu atau jeda untuk dia menampilkan sebuah fotonya, maka kita beri fungsi delay di sini. Kita beri fungsi delay. Nah, fungsinya di sini CV itu white key gitu ya, white key. Nah, delay di sini. Dan satuannya untuk parameternya itu dengan satuan millisecond. Sehingga jika saya tulis di sini 1000, maka ini sama dengan 1 detik ya. Jadi gambar yang disimpan pada variabel image di sini itu akan ditampilkan selama 1 detik, kemudian akan tutup, akan close. Contoh seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi dia akan ditampilkan selama 1 detik, kemudian akan tutup sendiri. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk menampilkan infinity ya? Kita tampilkan seterusnya, tidak tertutup gitu. Nah, kita berikan parameter ini bernilai 0, maka dia akan selalu terbuka gambarnya di sini. Nah, itu ya. Jadi dia tidak akan tertutup. Dia akan selalu menampilkan gambar apa yang kita panggil di sini. Oke. Nah, gambar ini itu ya di sini ya. Jadi ini label ya, label ya di sini ya. Jika saya ubah logo contoh di sini, maka label di sini akan berubah juga di sini. Nah, ini logo. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini merupakan cara untuk menampilkan sebuah gambar atau image dengan menggunakan OpenCV. Dan untuk menampilkannya kita memerlukan yang namanya delay ya, jeda waktu.
Dan agar dia selalu tampil, agar dia selalu menampilkan gambarnya, maka kita beri parameternya bernilai 0, sehingga dia akan menampilkan secara terus-menerus gambar tersebut. Oke, lanjut ya. Ya, selanjutnya kita akan mencoba belajar menampilkan sebuah video dan webcam sih. Sini saya buat file baru dengan nama ini ya, file Python ya, dengan nama Fury. Ini ya. Oke. Sama ya, yang harus kita lakukan pertama yaitu kita import atau kita panggil library dari OpenCV-nya. Nah, selanjutnya yaitu kita menyimpan frame-frame video tersebut. Jadi video itu kan merupakan kumpulan dari gambar ya. Jadi gambar yang dijalankan secara cepat. Gambar-gambar tersebut namanya frame ya. Jadi kan ada istilahnya FPS, frame per second-nya berapa video itu. Jadi di sini kita menangkap sebuah video yang kita simpan ya. Kita menangkap dan men-capture-nya dan disimpan pada variabel tertentu pula seperti yang tadi. Contoh saya berikan variabel capture sama dengan, atau ini terlalu panjang, cap saja, cap sama dengan, dan CV2 video capture. Nah, di sini ya. Apa yang akan kita capture? Yang kita capture di sini merupakan video yang kita simpan pada folder sumber. Jadi sumber video.mp4. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita mengcapture video ini dan disimpannya capturean tersebut ya, setiap frame-nya itu pada variabel cap. Ya. Selanjutnya setiap capturean tersebut itu akan dijalankan terus-menerus ya. Karena ketika tidak dijalankan secara terus-menerus, maka tidak akan menjadi sebuah video. Karena ini kan yang disimpan merupakan per frame-nya, bukan satu video. Nah, maka dari itu kita membuat sebuah pengulangan di sini, while ya. Ketika kondisi tersebut bernilai benar, true, seperti itu, maka saya buat variabel baru di sini, success dan image, contoh ya. Ini contoh aja, dan cap di sini, ya variabel cap itu akan membacanya, cap read. Nah, seperti itu. Jadi setelah di capture, dia akan cap read dan disimpan di folder di variabel image. Gitu ya. Jadi hasil capturean itu disimpan pada variabel cap. Ya, jadi video MP4 itu di capture dengan perintah video capture dan disimpan pada cap, dan setiap frame yang disimpan pada variabel cap itu dibaca dan disimpan pada variabel image img. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita sama seperti menampilkan foto yang tadi. Itu CV2 imshow ya, image show. Kemudian apa yang akan kita tampilkan? Yang akan kita tampilkan yaitu yang ini, frame-nya yang sudah disimpan pada variabel img. Nah, kita beri nama contoh saja video gitu ya. Ini labelnya aja. Kemudian yang akan kita tampilkan yaitu variabel img-nya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita harus memberi delay ya. Kita harus memberi jeda waktu dia untuk ditampilkan. Nah, kita menampilkan setiap frame itu harus cepat ya, harus cepat sehingga akan terlihat seperti video. Nah, seperti itu. Nah, maka di sini kita buat pengkondisian baru lagi ya. Kita membuat sebuah pengkondisian if kita buat pengkondisian untuk delay-nya. Wait, saya beri parameter 1 milisecond ya. Kemudian saya beri ini lagi. Sebentar. Ini satu. Ya. Ya, gini. Jadi ketika saya menekan key ya, menekan tombol key pada keyboard, video itu akan tertutup ya, akan close seperti itu. Dan di sini saya tampilkan aja dulu ya, saya coba jalankan dulu. Ini ya videonya ya. Nah, jadi di sini untuk programnya ya, frame itu akan ditampilkan setiap 1 milisecond sekali ya.
Ketika kondisi ini tidak memenuhi, maka fungsi ini, perintah ini akan dijalankan setiap 1 milisekund sekali. Perintah ini akan dijalankan setiap 1 milisekund sekali, karena masih bernilai true di sini. Ya, ketika kondisi ini memenuhi, dalam artian saya menekan button key, karena ini kan sudah memenuhi di sini nih, sini sudah memenuhi, tetapi yang ini masih belum memenuhi karena saya tidak menekan button key. Ketika saya menekan button key, maka akan break ya, akan close. Nah ini ya, ini kan videonya, kemudian saya tekan button key, maka akan break. Nah, ketika saya tidak menekan button key, ya, image itu, frame itu akan dijalankan setiap 1 milisekund sekali. Jadi per frame-nya, karena video ini kan sudah di-capture. Video ini sudah di-capture, setiap frame, setiap gambar disimpan di variable caps, dan frame-frame tersebut kan ada banyak tuh. Nah, itu dijalankan setiap frame-nya itu 1 milisekund sekali. Sehingga berjalan layaknya sebuah video. Ketika delay ini kita tambah ya, contoh ya, 500 milisekund. Jadi frame itu akan dijalankan setiap 500 milisekund sekali. Dan akibatnya video itu akan menjadi seperti ini ya, akan lambat. Karena frame-nya itu ditampilkan setiap setengah detik sekali. Setiap gambarnya itu ditampilkan setiap setengah detik sekali. Nah, berbeda jika delay-nya kita kurangi, maka dia halus ya. Jadi frame-nya tuh tidak terlihat ya. Jadi setiap frame-nya itu cepat jalannya. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya untuk menampilkan sebuah webcam ya, ini kan sebuah video yang kita simpan dalam folder tertentu. Nah, bagaimana cara kita untuk menampilkan sebuah webcam kita atau kamera device eksternal kita? Maka kita hanya menghapus ini ya, parameter yang ada di sini berubahnya menjadi 0. Nah, kenapa 0? Karena pada device saya itu hanya ada satu kamera, yaitu 0. Jika kalian memiliki banyak kamera yang terhubung pada device kalian, maka kalian bisa menggantikannya menjadi 1 atau 2 sesuai indeks kamera kalian ya. Karena di sini device saya hanya ada satu kamera, maka saya menggunakan indeks 0 di sini. Dan sudah, kita tinggal run saja. Maka yang akan dijalankan yaitu webcam saya. Tunggu ya sebentar ya. Nah, seperti ini. Nah, itu. Ya. Jadi ini sama ya. Webcam itu sebuah video yang di-capture, yang direkam dan disimpan di setiap frame-frame. Dan frame-frame itu akan dijalankan setiap 10 milisekund sekali, sehingga ya ini seperti video. Ketika delay itu saya tambah ya, contoh 1000 ya, atau 500 seperti tadi, saya besar seperti ini, saya close. Nah, maka yang terjadi, frame-frame tersebut akan lambat ya. Jadi update-nya setiap frame itu lambat, jadi terlihat seperti nge-lag gini. Nah, itu ya. Karena update frame-nya itu setiap 500 milisekund sekali. Ketika frame tersebut diupdate setiap 1 milisekund sekali, maka terlihat layaknya seperti video normal. Nah, itu ya. Jadi ini setiap frame-nya itu diupdate setiap 1 milisekund sekali. Nah, kondisi ini masih belum memenuhi karena saya tidak menekan button key. Ketika saya menekan button key, maka dia akan exit. Nah, seperti itu. Oke ya, seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengubah resolusinya? Jadi panjang lebarnya itu kita ubah. Nah, gampang aja ya, kita membuat sebuah variabel baru aja, yang berikan sebuah nilai dengan lebar dan panjangnya. Contoh aja untuk resolusi layar saya ini itu 1280 kalau nggak salah. Dan lebarnya 720. Ya, seperti ini. Kemudian kita set. Ini kan capture ya, yang akan kita set itu capture seperti itu. Dan untuk kodenya, kode untuk panjang itu kodenya 3. Ini defaultnya ya dari OpenCV-nya ya, jadi 3, panjang. Jadi kode 3 ini untuk memprogram panjang dari layar seperti itu. Kemudian set dan 4 itu untuk lebar. Ini sudah
dari sananya ya. Seperti ini. Dan selanjutnya di sini itu apa yang kita ubah itu kan resolusinya. Maka resolusi dari apa? Dari ini, dari image yang menyimpan capturean dari video yang kita inputkan. Maka di sini itu image sama dengan ini nilai image yang baru ya, bukan nilai image yang ini. Nah, nilai image yang baru itu adalah si V2 itu di resize ya, diubah bentuknya. Nah, apa yang diubah yaitu image yang lama ini. Jadi ditumpang tindih gitu ya. Dan panjang, ini parameter panjang dan lebar yang kita masukkan, yaitu sebesar 1280 dengan lebar 720 ya. Nah, coba kita run. Lama ya, sebentar. Nah, ini dia. Ya, lebar ya, sedikit melebar ya. Jadi panjangnya itu 1280, ke bawahnya 720. Seperti itu. Sama ya, untuk yang video juga ya. Jika kita masukkan sumber yang tadi, itu caranya sama. Untuk mengubah size-nya, kok logo? Video.mp4. Iya, jadinya kayak gini. Jadi mungkin itu saja ya untuk pembelajaran tentang OpenCV yang pertama, yaitu membaca sebuah image dan video serta webcams, dan juga belajar ini ya, mengubah resolusi atau size dari video tersebut. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Bentar, saya coba ubah nilainya yang ini. Ini saya ubah 720 atau berapa ya? 360 dengan 70. Ini 3 nih. Nah, ini ya. Ya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Jika ingin ada yang diskusikan, silakan komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.